Hi ladies, selamat datang kembali. Let me just spotlight myself. Selamat datang kembali ke Ladini Book Club. Saya Vina Oy. Kalau Anda baru bergabung bersama dengan kami, hari ini kita akan membahas buku Finding the Love of Jesus, menemukan kasih Yesus dari Kejadian hingga Wahyu. Hari ini khususnya kita akan fokus kepada bab 5 dan 6. Jadi kalau minggu lalu kita membahas melihat Injil, melihat firman Tuhan dengan lensa Kristus di kitab Musa dan di kitab sejarah Israel. Minggu ini kita akan melihat secara khusus di kitab puisi, jadi golongannya Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Song of Solomon, Kidung Agung, dan Ratapan. Jadi itu semua kitab puisi. Itu di bab 5 dan bab 6 kita akan melihat firman dengan lensa Kristus di kitab-kitab nabi. Jadi nabi besar dan nabi kecil. Dan disebut nabi besar, nabi kecil bukan karena ukuran mereka secara tinggi, apakah mereka lebih besar atau lebih kecil secara tinggi atau berat badan, bukan, tapi hanya karena bukunya kecil. Hanya karena buku nabi besar itu lebih panjang. Jadi kayak golongannya Yesaya, Daniel, Yeremia itu nabi-nabi besar karena bukunya lebih panjang. Nah, kalau nabi kecil itu yang golongannya Maleaki, Sakaria, yang kita nggak pernah baca biasanya, Nahum, Habakuk dan lain-lainnya, ya. Jadi itu nabi kecil karena buku-buku nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, tapi mereka sangat-sangat pendek, ya, so short. Jadi kayak Hosea itu juga di nabi kecil, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kita bisa melihat Kristus atau firman ini dengan lensa Injil, lensa Kristus di dalam kitab-kitab ini di Perjanjian Lama. Jadi sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus karena kita butuh, sangat butuh untuk mata kita bisa dibukakan untuk bisa melihat Kristus. So, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk para ladies yang hadir di tempat ini dan untuk para ladies yang menonton video ini, video rekaman ini. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus yang menuntun kami, biar Roh Kudus yang meng-highlight hal-hal yang perlu kami mengerti, biar mata kami dibukakan, bisa melihat bahwa wow, Kristus sudah ada, bahwa firman ini menunjuk kepada Kristus, bahwa Dia yang menggenapi setiap nubuatan, Dia yang menggenapi setiap seluruh firman Tuhan. Biar kami bisa melihat itu dan melihat terutama yaitu kasih Kristus kepada kami semua. Biar kami dimenangkan kembali, hati kami dimenangkan untuk jatuh cinta kembali kepada Kristus. So, thank you Lord Jesus. Kami serahkan proses ini ke dalam Engkau. Engkau yang tuntun kami Tuhan. Engkau yang tuntun setiap pembicaraan, setiap diskusi, setiap sharing. Roh Kudus yang tuntun ya Bapa. Terima kasih bahwa Engkau yang terus menjamah hati kami. Engkau yang terus bekerja di dalam setiap hati ladies di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So I'm excited to hear. Tapi sebelum saya oper ke para ladies, saya ingin bagikan sedikit apa yang saya dapatkan ketika saya membaca bab 5 dan bab 6. Jadi untuk bab 5, saya ini kan tumbuh di gereja. Jadi saya sering dari kecil saya udah mengikuti kelas sekolah minggu dari kecil dan ikut youth group dan seterusnya. Jadi saya memang sangat diekspos untuk baca Alkitab. Tapi khususnya dalam kitab-kitab puisi seperti Mazmur dan Amsal, paling gampang deh contohnya. Mazmur dan Amsal itu saya biasanya pendekatannya adalah apa yang saya
bisa rasakan, misalnya kalau kalau Mazmur kan tentang bagaimana si pemazmur itu mencurahkan emosi, mencurahkan perasaannya, apakah itu rasa sedih, rasa amarah, atau rasa bingung, mempertanyakan Tuhan dan seterusnya. Jadi saya menempatkan diri saya juga sebagai the center, jadi pusat dari pembacaan firman ini. Jadi saya memposisikan saya seperti seperti orang yang menulis Mazmur ini. Jadi saya juga mencurahkan perasaan saya juga mencurahkan rasa kebingungan saya, rasa kesedihan saya. Jadi saya memusatkan diri saya di center, di pusat dari pembacaan ini. Dan sama juga dengan Amsal, saya menempatkan diri saya sebagai pusat dari firman ini, sebagai seseorang yang oke, saya harus melakukan hal-hal yang dikatakan sesuai dengan firman di Amsal, supaya saya menjadi orang yang bijaksana, supaya saya tidak melakukan hal-hal yang bodoh, supaya saya tidak melakukan hal-hal seperti yang dijabarkan di Amsal ketika orang yang tidak bijak ya, atau anak yang tidak bijak. Saya harus menjadi anak yang bijak seperti dengan apa yang dituliskan di kitab Amsal. Jadi apa yang saya harus lakukan. So it's a lot of seperti instruksi. Saya melihat Amsal itu instruksi apa yang saya harus lakukan. Dan of course tidak ada salahnya dengan mengaplikasikan firman Tuhan dengan apa yang saya bisa langsung aplikasi dalam hidup saya sendiri. Of course tidak ada salahnya dengan itu. Tetapi setelah saya membaca bab 5, ternyata firman Tuhan di kitab Amsal dan di kitab Mazmur, semua ini menunjuk kepada Kristus. Semua ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan especially untuk kitab Mazmur ini nyanyian, ladies. Jadi setiap orang Yahudi itu bertumbuh dan mereka kenal lagu-lagu yang dinyanyikan di Mazmur. Jadi Yesus pun dia hidup, dia bertumbuh, dan dia mengenali semua lagu-lagu nyanyian yang ada di Mazmur. Setiap orang Yahudi tahu lagu yang ada di kitab Mazmur. Jadi sebenarnya ini adalah lagu. So we didn't really know that, karena kita melihat Mazmur adalah sebagai teks firman Tuhan, dan nggak ada melodi, nggak ada nadanya, ladies. Jadi kita melihat itu sebagai ya udah teks aja, and that's it. Ternyata ini lagu. Seperti misalnya kalau Anda di sini ya, we're all 21st century ladies. Misalnya saya sebutkan Baby Shark aja, pasti semua orang langsung tahu Baby Shark itu lagunya seperti ini. Karena semua orang tahu. Sama seperti itu, ladies. Sama seperti kita semua tahu ketika ada orang yang menyebutkan Baby Shark, di zamannya Yesus, orang-orang Yahudi, mereka semua tahu lagu yang ada di kitab Mazmur. Jadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berteriak kepada Tuhan, my God, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why have you forsaken me? Itu lagu dari kitab Mazmur. Jadi semua orang yang berdiri di depan kayu salib itu, ketika mereka mendengar Yesus mengquote lagu itu, mereka semua tahu bahwa itu lagu yang ada dari Mazmur. So this is new informasi baru yang saya harus cerna, bahwa ini bukan hanya sekedar teks, tapi these are songs. Ini adalah lagu yang setiap orang Yahudi kenal, mereka belajar, mereka tahu lagu ini, dan mereka menyanyikan lagu ini. Dan so all these songs, not only are they songs, tapi mereka juga lagu-lagu ini menunjuk kepada Kristus, karena semua yang dijelaskan di kitab Mazmur semua adalah tentang Kristus. Dan this is very very good reminder for me, karena saya sering sekali menempatkan diri saya sebagai pusat dari Mazmur. Ternyata it's about Jesus, dan ini akan memberikan dimensi baru atau
penasaran yang baru, kayak ini saya gimana membaca ini untuk melihat Kristus, bahwa ini sebenarnya tentang Kristus. Dan satu tip lagi ladies, untuk ketika kita membaca Mazmur. Ketika kita membaca Mazmur, akan sangat membantu ketika kita mengangkat lensanya dari diri kita sendiri, tetapi kita fokus kepada arti dari misalnya Tuhan adalah menara yang kuat. Ya, misalnya itu ada kan di Mazmur, Tuhan adalah menara yang kuat. Biasanya kita berpikir seperti ini, oke, kalau Tuhan adalah menara yang kuat, berarti saya bisa merasa aman, saya bisa berlari kepada menara itu, dan saya bisa mengambil pertahanan di dalam menara itu. Jadi saya selalu melihatnya dari segi pandang saya, apa yang ini akan bermanfaat kepada saya. So ini sekarang berubah. Instead, daripada sekedar melihat dari segi pandang apakah manfaatnya kepada saya, tapi saya akan fokus apa dari arti menara yang kuat dari segi pandang Tuhan. Jadi apa artinya ketika Tuhan mengatakan dia adalah menara yang kuat. Berarti Tuhan sebagai menara yang kuat, berarti Tuhan adalah pertahanan, berarti Tuhan tidak bisa berubah, berarti Tuhan tidak bisa dilawan, karena pertahanan itu aman, tidak bisa ada yang bisa melawan atau menghancurkan, berarti Tuhan adalah seterusnya. Jadi ketika saya fokus kepada Tuhan, artinya kepada Tuhan, secara otomatis manfaatnya kepada saya pasti akan termasuk. Kalau Tuhan tidak bisa menara itu tidak bisa dihancurkan, berarti saya secara otomatis aman gitu. Berarti saya secara otomatis bisa berlari. Ini bisa ada menjadi tempat pelarian bagi saya, ada tempat perhentian untuk saya. Jadi ini termasuk it's automatic. Jadi itu adalah suatu exercise yang bagus untuk kita mulai latih ketika kita membaca tentang sifat-sifat Tuhan, apakah itu menara yang kuat, apakah itu sebagai tempat berteduhan, apapun itu yang dijelaskan di kitab Mazmur. Try to understand, coba untuk mengartikan itu dari segi pandang Tuhan. Jadi apa artinya untuk Tuhan menjadi menara yang kuat? Apa artinya untuk Tuhan menjadi hal-hal ini? Dan secara otomatis, ladies, kita akan termasuk, ya. Manfaatnya untuk diri kita sendiri juga akan termasuk. So that's a tip untuk ketika kita membaca Mazmur, coba kita fokus kepada apa artinya untuk Tuhan sendiri, not just me, bukan hanya saya. Oke, jadi itu untuk Mazmur ya. Untuk kitab Amsal, seperti yang tadi saya bagikan sedikit, saya memang fokusnya selama ini adalah bagaimana apa yang saya harus lakukan supaya menjadi manusia yang bijaksana. So I want to be a wise person. Apa yang saya harus lakukan? Tetapi ketika saya membaca bab 5, ladies, ternyata yang sangat-sangat menonjol untuk saya adalah di kitab Amsal itu kan sering dikatakan bahwa anak yang bijak atau anak yang tidak bijak, ya. Dan ternyata Yesus itu adalah anak yang bijak. Setiap deskripsi tentang orang yang bijak, orang yang bijaksana itu memang Kristus. Karena seperti yang dikatakan di Lukas, dia bertumbuh dalam kebijaksanaan and one favor, memenangkan favor dari manusia dan Tuhan. Dan yang lebih wow lagi untuk saya, ladies, semua firman Tuhan, setiap ayat di dalam Amsal tentang anak yang tidak bijaksana dan hukuman yang diberikan kepada anak yang tidak bijaksana, itu sudah dijalankan oleh Yesus sendiri ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi Yesus menanggung setiap hukuman anak yang tidak bijak yang dijabarkan di kitab Amsal. To me that's wow, I don't have to worry, saya tidak harus khawatir nanti saya menjadi anak yang tidak bijak, karena Tuhan Yesus sudah mengambil itu, Tuhan Yesus sudah mengambil tempat saya di atas kayu salib.
Dan Dia yang menanggung semuanya. Dia yang menanggung semua hukuman untuk anak yang tidak bijak untuk saya, dalam posisi saya. I think itu adalah sesuatu yang sangat menghibur untuk saya, dan mata saya dibukakan bahwa wow, I didn't know that. Saya nggak ngeh kalau Tuhan Yesus melakukan itu. So that's what was highlighted to me, dan ini akan memberikan saya dimensi baru ketika saya membaca kitab Mazmur dan kitab Amsal. Nah, yang berikutnya sebelum saya wrap up dan memberikan kesempatan untuk ladies juga membagikan untuk bab 6 di kitab-kitab Nabi Besar dan Nabi Kecil. Nabi Besar, nubuatan tentang Kristus, Mesias yang akan datang. Saya sering sekali dengar di sekolah minggu, especially di masa Natal, di dekat-dekat masa Natal, biasanya sering sekali kan dikeluarin tuh Yesaya, Mika, semua nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yang akan dilahirkan di Bethlehem. Itu semua keluar tuh. Yesaya, Mika, Yeremia, all of that. Semua dari nabi-nabi besar. Daniel pun juga mengatakan tentang kedatangan Kristus. Jadi ini semua nabi-nabi besar. So it's a little bit lebih masuk akal karena ya mereka adalah nabi dan mereka akan menubuatkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Jadi ini lebih obvious ya, lebih jelas bahwa ini menunjuk kepada Kristus. Tetapi yang something else yang kita harus ingat adalah kita harus berhati-hati ketika kita melihat di kitab-kitab nabi ini, karena kita ingin sekali melihat dan menginterpretasi dari segi pandang abad ke-21. Kita harus juga ingat, ladies, bahwa ketika kitab ini ditulis, kita harus mengingat audiens yang original, ya, audiens yang pertama. Mereka ini tidak hidup di dalam abad 21, jadi kebanyakan dari ayat-ayat yang dinubuatkan di kitab-kitab nabi ini, mereka menunjuk kepada politik pada saat itu, ya, keadaan politik pada saat itu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita mengingat bahwa sebelum saya ingin menginterpretasi firman ini ke abad 21, saya harus bisa kembali kepada tujuan awal dari si penulis ini. Tujuan awalnya siapa? Audiens awalnya siapa? Dan ini akan membantu kita untuk tidak menginterpretasi dengan salah, ya. So that's one tip I want to remind us again. Nah, yang benar-benar menonjol untuk saya di kitab-kitab para nabi adalah di kitab Nabi Kecil, Sakaria. Aduh, ini bagus banget, ladies. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu tentang visi yang diberikan kepada Sakaria. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti di dalam buku ini, visi ini dibagikan sedikit di halaman 101, ya. Jadi kalau Anda ke halaman 101, kita dijelaskan sedikit tentang visi yang diberikan Nabi Sakaria. Dan di sini Nabi Sakaria diberikan visi tentang persidangan. Dan yang disidang ini adalah Yosua. Kadang-kadang kalau di sini di sini ditulis Yesua terus di bawah Yosua. So I think it's Yosua, ya. Di dalam Sakaria 3 digambarkan bahwa ada setan berdiri sebagai jaksa penuntut. Dan yang lucunya, ladies, kalau ladies benar-benar baca di kitab Sakaria, setan ini sama sekali nggak ngomong. Dia nggak sempat ngomong sesuatu pun untuk menuntut apapun. Tuhan langsung melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu dia menghapuskan kesalahan Israel, dan dia memberikan Yosua baju yang pakaian yang sangat mulia. Jadi yang tadinya pakaian kotor digantikan dengan pakaian baru. Ini adalah visi gambaran yang sangat-sangat indah, ladies. Saya kalau Anda, ini jarang orang tahu, jarang orang bahas
It's such a beautiful picture karena setan saja tidak bisa mengeluarkan kata apapun untuk menuntut atau menuduh Yosua, dan Tuhan langsung mengampuni, menghapus kesalahan Israel, langsung mengatakan tuduhan setan tidak berdasar. Aduh, ini bagus banget, ladies, dan malaikat Tuhan memberikan Yosua pakaian pesta dan akhirnya dia diperbolehkan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aduh, ini gambaran visi ini sangat-sangat indah. Dan ada kaitannya juga nanti di Wahyu, karena di Wahyu disebutkan bahwa kita semua menggunakan pakaian putih dan kita semua masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi ini ada kaitannya dengan Wahyu. Jadi, I love it so much. Dan kalau misalnya Anda belum baca, saya benar-benar I encourage you, saya mendorong ladies, baca deh di kitab Sakaria. Ini visi sangat pendek, tapi visi yang diberikan ini, aduh, cakep banget. So I just wanted to share that, and I hope kalau Anda punya waktu, Anda bisa membagikan juga, membaca juga. Okay, so that's from me, dan seperti biasa, kita ingin sama-sama juga berpartisipasi. Jadi bukan cuma saya aja yang ngomong terus, tapi saya ingin dengar juga dari beberapa ladies, and hopefully Anda mendapatkan beberapa hal yang menonjol ketika Anda membaca bab 5 dan 6. Dan kalau misalnya Anda mulai nervous nih, aduh saya belum baca bab 5 dan bab 6. It's okay, just participate dengan apa yang Anda merasakan Tuhan berbicara, atau apa yang Anda merasa ini saya ingin bagikan, saya ingin sharing, atau saya ingin tanyakan, please ya, silahkan menggunakan platform ini, menggunakan forum ini untuk saling berbagi. So I want to welcome you to do that. Okay, so let's just start with Ayu. Are you able to share with us? Apakah Anda bisa sharing bersama dengan para ladies di sini, apa yang menonjol untuk Ayu ketika Anda membaca bab 5 dan 6 atau yang lain? Silakan Ayu. Hai, Kak. Sudah jelas suara saya? Yeah, of course. Jelas sekali. Thank you banget sih yang tadi Kakak udah sharing. Sama sih saya sama kayak Kasina. Jadi saya juga baru tahu ternyata Mazmur itu tuh ternyata lagu pujian. Selama ini soalnya bacanya cuma kayak konteks protes gitu aja gitu. Nah, terus kalau dari Amsal, kalau saya ingat waktu pas saya habis lahir baru itu, kata rohani saya itu suruh gimana saya sih Kak caranya baca Alkitab gitu. Ada Amsal tapi sesuai tanggal gitu. Ya, Misalnya Amsal 1 buat tanggal ya, 1 gitu. bagus juga. Kalau baca aja gitu. Jadi waktu pas baca yang di bab 5 ini, pas dikupas tentang Amsal dan lihat dari lensa Injil itu baru, oh ya ampun ternyata kelewatan gitu. Itu sih Kak poinnya. Nah terus ada dari poin di bab 5 itu, yang menonjol tentang Injil, kita bentar saya lihat halamannya ya. Di halaman berapa tuh? 5 yang nomor 7 bab 5 yang halaman 78. Ya. Di ini terakhir, paragraf terakhir, dia menderita di tangan orang berdosa yang hinanya agar kita memperoleh kebenarannya dan lantas termotivasi untuk mengasihi dan menyukai Taurat Tuhan. Itu yang sulit banget buat saya, karena selama ini saya ngerasa Taurat Tuhan itu kan kayak hukum yang saya tuh nggak mungkin bisa, dan itu kayak ngebosen gitu. Tapi setelah lihat dari lensa Injil itu kayak beda akhirnya saya cara melihat Taurat Tuhan gitu. Dan saya sih semoga Roh Kudus terus melembutkan hati saya untuk terus ada di sayapnya gitu, untuk ngulang lagi baca dari awal dan bisa melihat dari lensa Injil kita. Terus kalau yang dari bab 6 saya takjubnya itu sama sih dari kitab Sakaria. Karena selama ini saya belum pernah baca kitab Sakaria.
Dan yang ngehit banget itu yang tentang pakaian itu. Dia dari pakaian yang berdosa gitu, Ya, pakaian yang kotor, terus ya. dikasih jubah pesta gitu. Terus saya Yes. ngebayangin Yes. jubah pesta tuh kayak kalau buat kita kan kayak jubah princess. Kayak, Yes, yes. ya gitu kan Kak. Karena saya juga sempat sih dengar salah satu korban tentang Injil itu, kayak dia ngajarin kita untuk tentang manusia lama kita tuh kayak pakaian kotor. Jadi kita tuh udah dikasih pakaian baru itu kan karena manusia baru kita gitu. Jadi kayak kita nginjilin hidup tuh kayak itu kayak ganti baju, pakai baju yang lama, terus diganti pakai baju yang baru itu baju sebuah kebenaran kita gitu. Kebenaran karena Kristus yang adalah hidup kita. Itu sih. Dan Oh, kayaknya so saya good. dari awal. Itu So sih Kak. good. Aduh, thank you, Ayu. I love that you mention um, tadi yang pertama di Amsal, saya seneng banget bahwa tadi Ayu mention sedikit kalau Amsal itu bisa dibaca sesuai dengan tanggal, karena memang Amsal itu 31 bab kan ya, jadi kita bisa baca satu Amsal sesuai dengan tanggal dari bulan. Kalau misalnya hari sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 18. Kita bisa baca Amsal 18 gitu. So it's easy, jadi lebih gampang untuk kita bisa oke, satu satu pasal setiap hari. So it's a good idea. Saya juga support dan menyetujui ide itu. Apapun yang bikin kita gampang untuk ingat dan gampang untuk baca Alkitab, itu silahkan, please go for it. So I love that you mentioned that. Terus yang Sakaria tentang baju, I'm so glad that you mentioned that too, karena baju itu juga di kitab Yesaya dikatakan bahwa perbuatan baik kita sama dengan apa ini sama dengan pakaian kotor. Ya, ya di Yesaya 64 ayat 6 nih di sini nih. So, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi yang baju kotor yang Yosua kenakan di visi kitab Sakaria itu seperti ini. Jadi apapun yang kita sudah selama ini coba lakukan di luar dari kasih Kristus, di luar dari Injil, di luar dari perbuatan Kristus di atas kayu salib, adalah seperti kain kotor. Dan the good news is Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan di kayu salib itu sanggup mengubah semuanya menjadi pakaian princess yang tadi Ayu katakan. Dan itu bukan perbuatan kita, bukan karena kita hebat banget, bukan karena kita sangat kudus, no, sama sekali tidak. Tapi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita menjadi hebat, keren, seperti princess karena perbuatan Kristus. So I'm so glad you mentioned that. Thank you, Ayu. I really pray for your apa pembacaan firman, that it's just gonna be even better. Mata kita akan sama-sama dibukakan lebih untuk melihat Kristus lebih lagi. So thank you, Ayu. That's so good. Yay. Okay, so let's go over to Lestika. Lestika, apakah Anda bisa berbagi bersama dengan kami? If you cannot, let me know. Kalau misalnya Anda lagi nyetir atau lagi bagaimana, please let me know. But if you can share, please join us. Oke, halo. Hai Hai. Lestika. Oke, aku mau yang terhighlight itu di Kitab Ayub. Ya. Kitab Ayub sebenarnya dari halaman 73 sampai 75 ya. Kan selalu mikir kalau kenapa ya, walaupun Tuhan itu mau menunjukkan ke iblis kalau di titik terendahnya pun si Ayub pasti tetap menyembah dia gitu. Tapi kenapa Tuhan tega ngebiarin umatnya, anaknya yang begitu mengasihi dia, begitu yang begitu taat, tetap apa sih namanya, menderita gitu. Ya. Nah, Ya. kan tapi di ayat 74 di ayat 74, di halaman 74 dikatakan Ayub adalah orang yang malang yang tidak bersalah meskipun bukan berarti tidak berdosa. Nah, di sini diartikan kalau sebenarnya itu kan mau menunjukkan Ayub aja dia itu masih berdosa loh, Iya. merasakan penderitaan itu. Tapi Yesus
orang yang sama sekali tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, menderita di kayu salib sama seperti Ayub, malah lebih dari apa yang dirasakan Ayub. Jadi penderitaan itu merupakan penggambaran Yesus nantinya gitu. Sekalian juga kan nanti di halaman 73 dikatakan kalau filosofi orang baik pasti diberkati adalah salah. Baru di ayat ayat lain halaman 75 juga dikatakan kalau ini dunia tidak berjalan dengan prinsip quid pro quo. Apa yang kita beli itulah yang kita terima. Sebenarnya itu relate sama kehidupan ya kan, karena sering kan orang-orang yang kalau misalnya dia jatuh ke dalam masalah atau mendapatkan satu musibah atau bencana, kadang-kadang ada orang yang bertanya gitu, bahkan orang-orang yang terdekat tanya, kamu dosa apa sih sampai dapat ini gitu. Bahkan aku sendiri kadang pernah bertanya, kok aku bisa sampai segininya ya, apa aku ngelakuin kesalahan apa ya, apa salah apa sih yang aku perbuat gitu. Nah, padahal di sini dijelaskan kalau bahkan orang-orang yang paling terberkati itu pun kan membutuhkan kasih Allah gitu, apalagi orang-orang yang berdosa gitu. Jadi tidak ada quid pro quo tadi gitu, tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Kalau kita melakukan kesalahan terus kita jadinya dapat keburukan, terus kalau kita dapat melakukan kebaikan baru dapat baik gitu. Nggak sama. Nah, ini dijelaskan itu tadi kan. Nah, tapi saya mau nanya juga jadinya. Aku jadi mau nanya. Kan ini tidak quid pro quo, tidak ada karma, tapi kan selalu dikatakan kalau apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, itu gimana? Nah, itu. Thank you. Thank you Lestika. Aduh, saya senang banget kalau kamu tadi mention tentang quid pro quo, tidak ada karma. Sebenarnya sangat-sangat gampang untuk kita tergiur, tergoda untuk bertanya, saya salah apa Tuhan? Jadi mungkin nggak harus orang terdekat menanyakan kepada kita, kamu salah apa sampai musibah ini terjadi. Kita sendiri menanyakan pertanyaan itu kan, kita tadi aduh seharusnya aku begini, seperti karma kan istilahnya. Padahal Injil itu adalah kita berdosa, kita melakukan hal yang sangat tidak layak untuk diselamatkan, sangat tidak layak untuk menerima pengampunan selama kita masih berdosa, tetapi Yesus, while we were sinners, waktu kita masih berdosa, Yesus memberikan hidupnya, Yesus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Jadi ini adalah perbuatan yang melawan sistem karma, yang melawan quid pro quo. Jadi salib itu adalah bukti terbesar yang melawan karma, yang melawan quid pro quo, karena kita tidak layak untuk diselamatkan, kita tidak meminta, kita tidak dalam posisi untuk bisa diselamatkan, untuk bisa mendapatkan keselamatan, tapi Yesus memilih untuk memberikan hidupnya yang sempurna sebagai pengorbanan yang sempurna untuk para pendosa seperti saya. And that is the biggest proof of against karma. Nah, bagaimana dengan tuai dan menuai? Coba kita lihat di ayatnya ya. Ayat tentang kita akan menuai apa yang kita tanam. Oke, ayatnya di mana nih? Di mana? Oke. I should know this in I should know this in my heart, tapi I don't. Oke, kita harus ke Yohanes 4 ayat 37. Oke, ladies, jadi kita sama-sama ke situ. Yohanes 4 ayat 37. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita ke ayatnya langsung, terus kita harus lihat gambar besarnya apa. Jadi apa yang ayat ini konteksnya apa yang lagi dibahas, terus kok tiba-tiba bisa ke ayat tanam tuai menuai ya. And then we will see artinya apa. So this is good practice for us to do. Oke, kita sama-sama ke Yohanes 4, terus itu di ayat
37. Jadi di Yohanes 4 itu kalau kita lihat di sini, coba saya share screen ya. Nah, kita lihat di sini percakapan dengan perempuan Samaria, ya, we know about that. Terus abis itu Tuhan Yesus ketemu sama muridnya lagi. Setelah murid-muridnya ambil makanan, terus mereka kembali lagi ketemu dengan Yesus. Oke, kenapa kamu sedang bercakap-cakap dengan perempuan? Bla 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 bla. Oke, mari lihat di sana seorang yang mengatakan, oh ya, terus si perempuan Samaria itu kan dia menceritakan kepada seluruh kampungnya kan ada Kristus, ada seorang yang mengenal, yang tahu segalanya, bla 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 bla. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai? Jadi ini ngomong tentang penginjilan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Oke, jadi untuk ayat ini tentang penginjilan ya. Jadi bukan tentang karma, tapi tentang penginjilan. But kita lihat di sini ada L nih di sini nih untuk seorang menabur dan yang lain menuai. Ini ada L. Jadi kita lihat ini ada cross reference ke ayat yang juga mengatakan atau menyebut tentang menabur dan menuai. Ada Ayub 31 ayat 8 dan di sini ada apa nih MI? Let's click it. Mika, engkau ini akan menabur tapi tidak menuai. Okay, so it has nothing to do with karma. Seperti yang kita lihat, exercise bagus untuk kita lakukan, ladies. Karena kalau kita benar-benar melihat ayatnya, terus kita bandingkan dengan apa yang kita tadi pikirkan, berarti tuai, menanam, menuai itu adalah seperti kita melakukan karma, melakukan hal yang baik, kita menerima hal yang baik. Terus kita investigasi langsung ke firman Tuhan langsung. Apakah benar ini yang dimaksud? Oh, ternyata ini tentang penginjilan konteksnya. So, it's not about karma. Jadi, kalau apa yang kau tabur, engkau tuai, it doesn't have to do with kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Bukan itu yang dimaksud di perikop yang kita baca. So it's a good exercise ketika kita mulai, bagaimana dengan ayat yang ini? Verifikasi, lihat ayatnya, lihat konteksnya, lihat cross reference-nya. Jadi dia, ini muncul di kitab lain, di kitab Mika, di kitab Ayub. Kita bisa lihat apa yang dimaksud. Dan ternyata, it's not about karma. Ternyata bukan tentang karma. Tetapi something yang saya ingin bagikan, Lestika, adalah it's also true bahwa apa yang Tuhan ingin kita lakukan, prinsip-prinsip kehidupan seperti mengampuni, seperti melakukan perbuatan baik, prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan sudah menetapkan untuk kita mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni, untuk kita sabar. Ini adalah prinsip kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita semua. Ketika kita melawan prinsip ini, ya seperti kita sudah dianjurkan oleh dokter untuk hidup sehat. Ya kan, kita hidup sehat. Tapi ketika kita melawan prinsip bagaimana tubuh kita diciptakan untuk hidup sehat, ya kita akan mengalami konsekuensi dari melawan sistem yang Tuhan sudah ciptakan untuk hidup kita, untuk tubuh kita thriving, ya, berhasil dan hidup sehat. So I think in one sense, kita tidak percaya dalam hukum karma, tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan bagaimana Dia menciptakan kita untuk kita mengampuni, contohnya untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ketika kita melawan prinsip itu, saya tidak mau mengampuni, saya mau tetap memelihara kepahitan ini terhadap orang tersebut.
kita akan mengalami konsekuensi dari melawan prinsip itu, yaitu kita akan hidup dengan kepahitan, kita akan hidup dengan amarah, kita akan hidupnya tidak tenang. Ini semua adalah hasil dari konsekuensi dari kita melawan prinsip Tuhan. So on another side, ini bukan karma, tetapi this is what happens ketika kita melawan sistem yang Tuhan sudah ciptakan, peraturan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita bisa hidup and we can grow, di mana kita bisa bertumbuh dan kita bisa thriving, ya. Jadi on another hand yang kita harus ingat adalah bukan hanya sistem, it's not about sistem karma, tapi adalah let's live according to bagaimana Tuhan menetapkan kita sesuai dengan apa yang Dia bukan cuman it's not just suggestion, tapi ini adalah perintah Tuhan untuk mengampuni. Ini adalah perintah Tuhan karena Dia tahu yang terbaik untuk kita, ya. So I think that's one balance that kita bisa sama-sama ingat untuk tidak masuk ke dalam perangkap karma, tetapi juga ingat bahwa hey, ada perintah Tuhan yang kita harus patuhi, ya. Ada begitu banyak prinsip kehidupan yang kita harus ikuti sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bukan cuma instruksi tapi perintah dari Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain. Okay, thank you so much, Listika. That's very deep. Oh, I love that discussion. Saya senang sekali. Okay, let's go over to Runi. Runi, kalau if you're available, please let me know. If you can share with us apa yang menjadi highlight, it will be a blessing untuk semuanya. Hai Runi. Bisa dengar? Bisa, silahkan. Ya, jadi kalau di sini lagi bahas Ayub, sebenarnya Ayub justru tokoh yang saya suka ya. Saya tuh ngefans gitu sama Ayub karena kok dia bisa tahan gitu dengan kesengsaraan dia. Ya. Terus akhirnya saya pernah baca Ayub beres gitu, dan di situ saya ngelihat oh Ayub itu terus bertekun walaupun saat itu dia nggak ngerti kenapa yang terjadi sama dia itu, dia nggak ngerti gitu, nggak paham gitu. Ya. Ada juga dia lagi marah-marah juga kan, jadi ada saatnya juga dia greget gitu sampai sekeliling dia pun akhirnya pada ninggalin, termasuk juga istrinya ya. Udah aja mati terus kutuk Allah kamu gitu kan katanya. Iya. Gitu. Jadi kadang itu relate sama kehidupan kita sekarang. Kok kayaknya lingkungan kita itu nggak ada yang support seperti itu. Ataupun saya juga belajar untuk tidak menjadi sahabat-sahabatnya Ayub yang 3 orang itu gitu. Kalau waktu baca kitabnya kok mereka ngomongnya gini banget ya, kok jahat banget, kok nyebelin banget sih gitu. Ya, harusnya mereka nggak usah buka mulut. Jadi di situ juga saya belajar untuk tidak menjadi teman yang demikian gitu. Nah, waktu di halaman 86 ternyata dibilang saya harap Anda diingatkan tentang juru selamat waktu baca tentang penderitaan fisik Ayub. Jadi di sini itu kayak membuka cakrawala baru gitu ya, kayak kita naik ke gunung. Dari yang pertama saya baca, oh kita menikmatinya begini. Terus kita pindah angle, ternyata bisa juga dinikmati dengan cara lain. Gitu. Ya. Itu yang saya dapat dari bab 5. Ya. Ya. Nah, untuk bab 6 yang Amsal, itu juga bagus yang tadi bilangnya per hari, per pasal. Karena itu mengingatkan kita untuk menjalani hari-hari. Memang pada intinya terserah gimana kita sih. Cuman kalau kita nggak ngambil keputusan A, itu akan jadi konsekuensi di depan. Ya. Ambil keputusan A juga ada konsekuensinya di depan. Ya. Jadi itu sebuah pengingat yang baik untuk menjalani hidup dengan baik sih kalau yang Amsal. Ya. Itu yang saya dapat. Dan tadi pengen coba banget yang Zakaria karena belum pernah coba baca yang Zakaria. Iya, kitab Nabi kecil jarang sekali. Iya. Selalu dilewatin. Bener. Itu
itu jadi kayak nambah. Di sini kan ada 88 ya. Kita Ya. dianjurkan untuk baca kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, Ratapan. Berarti mungkin satu paket kali ya. Ya. Dengan yang zakatnya. Ya, itu aja sih yang mau saya sharing. Oh, So far. thank you Runi, thank you so much. Memang banyak sekali kitab-kitab yang nabi kecil tuh selalu kelewat, selalu kayak nggak ada minatnya, nggak ada yang berminat untuk baca. So it's really good. I love that you said ini ternyata bisa dinikmati dari angle yang lain, dan itu memang tujuan dan doa saya ketika kita membaca buku ini, so that we will see Jesus, kita bisa melihat Yesus, yaitu sudut pandang yang berbeda kan. Oh ternyata cerita Ayub hebat, itu sangat dalam implikasinya, dan ada banyak yang kita bisa kupas dari kitab Ayub itu sendiri. Tetapi wow, ternyata ada dimensi baru. Ternyata kita bisa melihat dari, oh ada seseorang actually yang sama sekali tidak bersalah, sama sekali melampaui apa yang Ayub alami. Jadi semua berat atau kesengsaraan yang kita baca tentang Ayub yang dia harus lewati, ada seseorang yang mengalami jauh lebih berat lagi, lebih sengsara lagi, dan orang itu melakukan semua hal itu untuk saya. Wow, so that is the new angle that I pray we all see, bahwa kita semua bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau mata kita dibukakan. Dan ini semua pekerjaan Roh Kudus. Saya sangat percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, dan setiap kali kita ada aha moment, setiap kali kita ada kayak dibukakan cakrawala baru tadi yang Runi katakan, itu saya sangat percaya itu Roh Kudus yang terus bekerja, dia yang terus membukakan, oh ini di sini loh, oh ini bisa lihat dari sini loh. Dan I just pray ketika Anda ke kitab Sakaria contohnya, cakrawala baru itu akan dibukakan juga, atau Anda ke Hosea, itu juga kitab nabi-nabi kecil yang nggak pernah dibahas, tapi it's a gem. Ini adalah kayak apa ya, kayak harta karun yang suka kelewatan. Ini adalah such beautiful description tentang sifatnya Tuhan. Kita belajar lebih banyak lagi tentang sifatnya Tuhan, like His personality, ya, semua traits-nya Tuhan kita bisa lihat dari semua kitab-kitab nabi kecil. So I think that's so good. Thank you Runi for sharing. Oke, kita sekarang ke Lovia. Lovia, kalau Anda bisa sharing, please let me know. Bisa unmute. Kalau enggak juga it's okay, but just let me know in the chat so we can continue. Hai Lovia. Hai Hello, Gina. hello. Hai. Ya, kedengaran. Bisa sekali. Oke. Bisa dong. Terima kasih. Terima kasih buat waktunya dan kesempatan. Ya. Ya, saya juga sepaham dengan tadi siapa dengan siapa Runi sama Lestika ya, mengenai apa Ayub. Ya. Awalnya kan ya kasihan sekali gitu melihat kisah Ayub, kok bisa ya gitu orang yang begitu saleh gitu Tuhan izinkan gitu. Apa pikir ini setan ya, iblis kan datang kepada Tuhan dalam ceritanya lah ya, datang, Tuhan bilang coba kamu lihat Ayub, hambaku yang saleh dan setia. Dan Tuhan sebenarnya mau mengetes gitu, ngetes Ayub, benar nggak dia benar-benar setia. Kan si iblis kan nggak mau kalah gitu. Dia tanya, coba Tuhan kasih dia percobaan, kasih dia masalah gitu kan. Kalau dia dalam paling sulit, dia bisa nggak gitu loh puji menyembah Engkau gitu kan. Nah di sini kita seringkali lensa kita melihat dari Ayub ini
dapat saya pelajari gitu ya, bahwa seringkali orang melihat permasalahan itu adalah akibat dosa kita gitu ya. Padahal Tuhan izinkan tuh sesuatu terjadi karena Tuhan punya rencana gitu. Amen. Amen. Ya itu yang saya dapatkan, Vina, untuk kitab Ayub ya. Oh, so Kalau good. untuk kitab Amsal itu saya spesifik ke pasal 31 ya. Oh yes, favorit itu. Amsal 31. Iya, sebagai apa, istri, sebagai ibu, Yes. sebagai orang tua ya. Ya ini kayaknya standarnya tinggi banget Tuhan gitu kan. Pujian untuk istri yang cakep, terutama mulai dari pasal 10 ya. Ya. Ya, terus ternyata setelah baca buku ini, selama ini yang lensa yang saya lihat gitu ya. Ya, ini kok standar sebagai istri yang cakep itu kok sulit ya gitu untuk dicapai. Betul. Ya, sebagai manusia kayaknya ini sulit banget gitu untuk dilakukan ya. Jadi ternyata setelah baca di buku ini, oh Tuhan ternyata mau bicara kepada kita bahwa Tuhan tuh sebagai apa, mempelai, kita sebagai mempelai wanita kan ya. Tuhan yang begitu yang begitu sempurna gitu. Dia yang akan memampukan kita gitu, bukan karena apa yang kita bisa, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhanlah yang memampukan kita gitu untuk melakukan. Seperti itu, Vina, kalau untuk yang Amsal ya. Ya sebenarnya saya suka gitu untuk ayat 1 ini. Cuma saya merasa wah ini saya nggak sanggup, Tuhan, saya nggak sanggup untuk memenuhinya gitu. Ya, betul Terus sekali. untuk yang bab 6, untuk yang kitab Nabi kecil ya. Yaitu mengenai Hosea. Nah, saya juga barusan Vina kan mentionnya. Ini saya bingung sama Tuhan, kenapa Tuhan pakai ibaratkan dengan cara Hosea suruh dikawin sama seorang ini ya, maksudnya wanita yang nggak benar gitu kan. Dan kan banyak wanita benar gitu, kenapa pilih dia gitu kan, pilih wanita yang tidak baik gitu. Dan juga Tuhan bukakan lensa ini bahwa selama ini ya seperti itulah kita manusia gitu. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, begitu sabar gitu ya. Dosa kita walaupun semerah kermiji gitu, Tuhan tetap mau gitu mengampuni kita. Kita gagal lagi, berbuat dosa lagi seperti perempuan itu ya. Tapi Tuhan mau mengampuni kita gitu. Selama kita mau datang kepada Tuhan gitu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Amen. Contoh Tuhan yang luar biasa ya. Awalnya saya nggak ngerti gitu loh. Kok aneh gitu Tuhan pakai ini ya, ilustrasi ini gitu. Itu aja Vina, terima kasih ya. Wow, Lovia, Anda sudah berkhotbah hari ini. It's so good. Saya jadi lebih berapi-api dengar Lovia. I learn from you, Vina. Oh, thank you so much. Saya benar-benar, dijamah loh tuh Lovia membahas tentang Amsal 31 bahwa bukan karena kuat gagah kita sama sekali, tapi apa yang Yesus lakukan. Itu semua menjamah hati saya. Dan apalagi tentang Hosea, you nailed it. Itu persis apa yang tujuan dari kitab itu adalah kita adalah orang-orang yang sama seperti wanita yang tidak baik ini, wanita siapa namanya Gomer, kita sama dengan dia berulang-ulang kali.
seharusnya kita terus percaya kepada Tuhan. Berulang-ulang kali seharusnya kita tidak khawatir, tidak hilang kepercayaan kepada Tuhan, tapi berulang-ulang kali terus kita khawatir, kita mulai mempertanyakan Tuhan, seperti kita tidak percaya dengan Tuhan dan kita ke hal-hal yang lain untuk memberikan rasa aman atau rasa, wah saya ini oke ya. Dan itu bukan Tuhan, dan kita sama seperti Gomer, dan Tuhan begitu setia, dan dia begitu konsisten seperti Hosea, terus terus pursue his wife untuk kembali lagi, untuk merestorasi lagi hubungan itu. And that's what God does. So thank you so much, Lofia, for reminding us bahwa cerita yang bukan cerita, tapi kisah dan sifat Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi, ada di kitab Hosea. So I'm so glad you mentioned that. So thank you so much. Time is up. Aduh, kita nggak ada waktu untuk dengar dari Gabriela. Gabriela, would you like to share just a few seconds apa yang mungkin Anda rasa dan ingin membagikan kepada para ladies di sini? Silahkan, we just want to give you kesempatan sebelum kita tutup. Silahkan, Gabriela. Halo Kak Vina. Hai. Wah, menurut saya nggak kebetulan nih ada di Ladimi Book Club. Saya sebetulnya ngikutin dari yang awal, yang kemurahan Allah ya kalau nggak salah ya. Ya, Allah Cuman yang karena murah. Yes. ya, jadi saya selalu ngikutin, tapi mungkin saya lewat YouTube karena timingnya tuh selalu nggak pas gitu It's kayaknya. okay. Ternyata memang banyak yang nonton di YouTube. Iya. Terus saya juga waktu itu belum beli bukunya. Nah, yang sekarang nih nggak tahu kenapa kok langsung klik aja beli bukunya gitu. Terus saya udah lama nggak pernah baca buku jujur, dan ini adalah PR yang berat. Dan saya bukunya baru saya terima minggu ini. Jadi yang kemarin-kemarin juga saya belum ngikutin hanya ngikutin YouTube gitu ya. Dan per hari ini jujur di bab 5 saya masih bacanya di Ayub, tapi saya udah baca yang depan ya. It's okay. It's okay, Gabriela. We are so happy you're here. Iya, dan menurut saya memang nggak kebetulan karena ketika yang saya baca ini kisahnya Ayub, Kak Vina. Ayub ini bener-bener relate banget sama kehidupan saya gitu ya. Seperti yang saya pernah cerita sama Tracy, saya merasa seperti Ayub gitu. Saya merasa seperti Ayub, kenapa kok Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita tanpa kita tahu gitu loh. Nggak tahu sebenarnya Tuhan itu maksudnya apa sih gitu kan. Saya kehilangan anak saya karena tenggelam di kolam renang. Dan saya sempat tanya sama Tuhan, loh, kenapa kok terjadi gitu ya? Sama seperti Ayub. Dan Tuhan izinkan itu, saya baca di buku ini. Wah, kayak oke lah Tuhan gitu ya. Jadi lewat Ayub kita diberitahu bahwa hikmat Allah tidak dapat kita pahami. Dan meskipun begitu, tidak ada sesuatu pun yang perlu kita takuti, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah gitu. Nah, di Ayub ini saya belajar seringkali kita mempertanyakan kasih Tuhan bagi kita gitu. Sama seperti tadi kalau nggak salah teman kita tadi yang Lestika ya, bahwa seringkali kita tanya, kita salah apa tuh Tuhan, kok Tuhan izinkan hal-hal yang seperti ini terjadi gitu ya. Nah, ternyata ketika yang saya lewati itu Tuhan bertanyanya lebih dalam lagi malah. Ketika Tuhan lewatkan masalah kita mengucap syukur gitu. Tetapi ketika Tuhan izinkan lembah kekelaman, kamu masih percaya nggak kalau aku ini Tuhanmu? Tuhan tanya gitu sama saya. Kamu masih setia nggak sama aku? Kamu masih percaya bahwa aku Allah yang berkuasa nggak? Gitu. Dan saya langsung menjawab, saya percaya Tuhan. Tapi apakah dengan cara ini Tuhan mau tanya kepercayaan saya gitu? Kenapa harus dengan cara Tuhan mengambil anak saya baru saya Tuhan tanyakan
percaya nggak sih kamu sama aku? Aku percaya Tuhan gitu loh. Aku mau protes sama Tuhan. Seperti Ayub awal-awal protes gitu ya. Protes, nah, tetapi itu tadi juga support dari orang-orang di sekeliling kita. Dan ternyata lebih dari itu semua, Tuhan kasih kita kekuatan buat ngelewatinnya sampai hari ini. Dan itu tadi aku dapat juga di belakang itu, ketika kita semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita, pengampunan Allah yang seperti itu tuh harusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan loh, semakin mengucap syukur, semakin mengasihi Tuhan. Jadi kita akan lebih bisa melayani Tuhan tuh dengan lebih sungguh-sungguh. Mungkin selama ini motivasinya keliru, kita melayani, tapi Injil dimaksudkan untuk menjadi bahan bakar, untuk memperkuat ketekunan kita di sepanjang hidup kita, bahkan di dalam masa penderitaan yang mengerikan. Dan ini kayak langsung meneguhkan apa yang sudah terjadi gitu kira-kira. Dan saya bersyukur, makanya saya bilang saya kayaknya nggak kebetulan timingnya pas banget gitu ya. Kok kayaknya aduh. Wow, Gabriela, wow. I mean, pertama-pertama, our deepest condolences to you. Saya nggak tahu udah berapa lama ini sejak kejadian ini, tapi just kesaksian Gabriela untuk terus teguh di dalam kebaikan Tuhan, untuk terus percaya bahwa Tuhan tetap baik, walaupun gila rasanya, kayak rasanya di luar dari kendali dan yang terburuk terjadi. Iya. Dan bagaimana itu memang berat ya. Itu memang belum sampai 1 tahun. Anak saya meninggal di bulan Januari kemarin. Tetapi balik lagi, ketika saya tahu dari Ayub ini, pertama itu misterinya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Yang kedua, saya tahu bahwa itu di dalam kedaulatan Tuhan. Even itu mungkin menggunakan kesalahan kita, tapi itu kedaulatan Tuhan yang nggak tahu kenapa Kak Vina pada hari itu semua itu tenang. Jadi ketika dokter menyatakan anak saya nggak ada, itu suami saya cuma pegang tangan saya, terus kita berlutut, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berdoa, minta kekuatan, dan kita minta Tuhan lakukan mujizat. Terus secara manusia saya akan ngomong gini sama Tuhan, ayo Tuhan, bangkitkan anak saya, bangkitkan Tuhan. Saya sudah berdoa nih, sungguh-sungguh nih. Tapi tidak terjadi apapun. Tetapi setelah lewat masa itu, saya tahu di dalam semuanya itu ternyata ada yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau enggak, mungkin saya gila. Mungkin saya, nah itu di situ saya tahu apa yang Ayub rasakan di sini, 10 anaknya tuh meninggal gitu loh. Saya yang satu aja tuh kayaknya berat banget Tuhan. Ini 10 gitu. Dan itu Tuhan kuatkan lewat kisah Ayub. Dan benar tadi kata teman-teman, ternyata Yesus jauh lebih dari itu penderitaannya. Dan saya bersyukur. Kita mengenal kasih Tuhan yang besar, Kak Vina. Ya. Okay. Can we pray for you, Gabriela? Boleh. Thank you. Di sini berdoa ya. We want to pray for you and just cover you. Kita mau menutup bungkus Gabriela dengan kasih Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. We want to stand with you, ya. Okay, para ladies, please join me dalam kita satukan hati ya. Kita berdoa bersama-sama untuk Gabriela. We want to just cover her right now. Tuhan, terima kasih untuk sister kami Gabriela. Kami sungguh mengucap syukur bahwa benar-benar tidak ada yang kebetulan, Tuhan, yang Engkau sudah tetapkan bahwa kami sedang membahas Ayub, Tuhan, dan apa yang penderitaan yang dia alami. Dan right now, saat ini Tuhan, kami ingin berdiri bersama dengan sister kami Gabriela, dengan apa yang sudah terjadi hampir 1 tahun
We just want to bless her right now. Kami ingin menutup bungkus Gabriela dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu Tuhan, biar Engkau yang melindungi hati Gabriela, biar agar tetap lembut, tetap percaya kepada Engkau Tuhan, tetap teguh di dalam firman-Mu, tetap teguh dalam kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tetap terus ikut serta dan melindungi keluarga Gabriela, suami Tuhan, dan seluruh keluarga, biar kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus melindungi ya Bapa. Dan we just want to stand with her, dan apapun yang sedang dia alami, yang mungkin pertanyaan yang datang kembali Tuhan, biar Engkau yang terus engage with her Lord God, biar dia tidak lolos dari pegangan-Mu Tuhan, biar dia terus tinggal di dalam kasih-Mu, dia terus tinggal di dalam perkenanan-Mu Tuhan. So we just want to bless her right now, we want to cover her right now. Thank you God, bahwa apa yang mata kami tidak bisa lihat Tuhan, Engkau tahu Tuhan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Engkau tahu Tuhan. Dan mungkin saat ini nggak make sense Tuhan, nggak ada yang masuk akal Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa benar apa yang tadi Gabriela katakan, bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik. Engkau melihat yang kami tidak bisa lihat ya Bapa, biar kami bisa terus memilih untuk bersandar kepada kebaikan-Mu. Dan Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Yesus tahu persis apa yang Gabriela sedang alami. Yesus tahu persis apa rasanya untuk merasakan kehilangan. Dia tahu persis penderitaan yang Gabriela alami. Jadi kami berdoa Tuhan supaya ada kesembuhan yang terjadi, ada restorasi yang terjadi Tuhan, karena there is an understanding that happens between Gabriela dan Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Jadi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tutup bungkus dia Tuhan, biar Engkau just surprise her, just wow her di dalam tahun 2024 Tuhan. Ada kebaikan yang akan in a way bukan menggantikan Tuhan, tetapi seperti dengan apa yang Yusuf katakan, bahwa saya bisa melupakan kepahitanku, saya bisa melupakan kesedihanku. So saya berdoa untuk hal-hal yang sama terjadi kepada Gabriela, biar ada hal-hal yang begitu manis, yang begitu indah Tuhan, di mana dia bisa mulai kehilangan rasa kepahitan, rasa-rasa pahit yang sulit yang sudah berlalu Tuhan. So we just thank you God, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menebus, Engkau adalah Tuhan yang merestorasi jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang kami kehilangan. So we just want to speak that over Gabriela right now. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen. And we bless you, Gabriela. Aduh, if we can hug you, I want to hug you right now. Saya peluk dari jauh. Thank you. Here too. Thank you so much. Thank you for your time. Semoga masih bisa ketemu lagi minggu depan, Gabriela, for our next meeting. And if you need us to support you in prayer, please let us know. Kita adalah komunitas, Ladimi adalah komunitas. If you need prayer, please reach out to me. Para ladies di sini juga, I'm sure we are ready, more than ready to pray with you. Thank you. Pokoknya just remember, ini kita adalah komunitas dan we stand with you ya, Gabriela. So bless you. Iya, thank you Kak Vina. Oh, thank you. Oh, ini Ayu bilang udah ketemu Gabriela pas Mita sama. Iya, betul. Okay, ladies, thank you so much for your time. Thank you, Gabriela. We love you. We send you big love, big hugs from us. Sampai ketemu lagi minggu depan. And if we can see in person, nanti saya bener-bener I give you a big hug, Gabriela, kalau saya benar-benar ketemu in person. Thank you. Okay, lady. Kalau masih ada sedikit waktu nih, Kak Vina, satu aja lagi. Ya. Benar bahwa ketika kita dalam kondisi di dalam lembah yang kelam, Tuhan berbicara lewat banyak hal, betul ya? Termasuk lewat anak saya yang nomor 1. Kakaknya ini tiba-tiba berkata-kata seperti ini, Mama, Papa, pada saat waktu Ishak meninggal itu berarti Tuhan menolong dengan cara tidak menolong, katanya gitu. Itu seperti
Caleb sedang ulang tahun, anak saya nomor 1. Caleb ulang tahun dan papa mamanya tahu kalau Caleb ulang tahun, tetapi nggak kasih selamat ulang tahun. Why? Karena papa mamanya mau surprise, mau kasih surprise buat Caleb. Itulah rencana Tuhan buat keluarga kita. Dan usianya masih 10 tahun. Dan itu yang membuat kita sebagai orang tua ternyata memang Tuhan kuatkan lewat banyak hal gitu ya. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang merema gitu, bahwa rencana Tuhan yang indah tuh selama ini dikumandangkan di dalam khotbah, di dalam gereja-gereja. Orang-orang akan selalu bilang, tapi mungkin saya nggak 100% paham, Kak Vina. Gimana sih rencana Tuhan yang indah? Ternyata Tuhan jabarkan seperti orang yang membuat surprise untuk anaknya, prepare everything well, good, untuk yang terbaik. Dan seperti itulah rencana Tuhan mungkin melalui kejadian anak saya. Seperti itu. Dan itu Wow. puji Tuhan. Thank you for Tuhan sharing. kuatkan sampai. Thank you for sharing. Yang pasti penyertaan Tuhan tidak meninggalkan Benar. Gabriela dan keluarga, itu sudah pasti, dan Thank itu you. kelihatan dari kesaksian Gabriela. Iya. So Thank you. big hugs from me, big hugs from the ladies. Ya, thank you Ayu, thank you semuanya untuk supportnya. Happy to hear. Selain bisa baca buku lagi, kita punya komunitas yang membangun, itu sangat perlu banget. Amen, amen. Thank you so much, ladies. So I wish you a happy weekend yang penuh dengan istirahat. Semoga penuh dengan istirahat. Tapi kalau mau sibuk-sibuk juga silakan. Bless you, ladies. Sampai ketemu minggu depan. Bab 7 dan bab 8. Bye semuanya. Bless you. Bye-bye.